Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Cuitan mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan di akun X miliknya menyebut KTP anak, adik, dan anggota timnya dicatut untuk pasangan Pilgub Jakarta jalur independen Dharma Pongrekun dan Kunwardana. Anies mengunggah tangkapan layar dari laman kpu.go.id yang memperlihatkan data dua anaknya dicatut mendukung paslon independen Dharma Pongrekun dan Kunwardana. Anies mengunggah pencatutan data KTP anak, adik, dan anggota timnya Jumat pagi atau sehari setelah KPUD Jakarta meloloskan keduanya sebagai paslon independen di Pilgub Jakarta. Sementara itu saudara, juru bicara Anies Angga Putra membenarkan anak, adik, dan anggota tim yang dicatut datanya tidak pernah menerima permintaan dukungan resmi untuk mendukung paslon independen. Betul telah terjadi pencatutan atas nama dua anak Pak Anies Baswedan yaitu Mikael dan Kaisar serta adik kandung beliau yang namanya masuk sebagai pendukung calon independen di 2024. Selain dari keluarga inti, juga ada tim yang bekerja bersama Pak Anies selama ini juga mendapatkan KTP-nya dicatut untuk mendukung calon independen di Pilgub 2024. Bisa dikonfirmasi bahwa mereka tidak pernah mendapatkan permintaan dukungan dalam bentuk isi form KTP dan tanda tangan basah, serta tidak pernah mengalami proses verifikasi faktual dari KPU terkait dukungan untuk calon perseorangan di Pilgub DKI Jakarta tahun 2024. KPU Provinsi Jakarta angkat bicara terkait cuitan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait adanya dugaan pencatutan nama anaknya untuk mendukung bakal calon perseorangan dalam Pilkada DKI Jakarta. KPU Provinsi Jakarta memastikan dua nama anak Anies Baswedan tidak lolos dalam verifikasi faktual, sehingga identitas tersebut mengurangi jumlah dukungan terhadap pasangan Dharma Pongrekun dan Kunwardana. Kami langsung melakukan pengecekan, ya. Contoh misalkan datanya anaknya putra Pak Anies Baswedan, ya. Kami cek memang yang bersangkutan dari sisi administrasi masuk sebagai data dukungan. Namun dalam verifikasi faktual statusnya menjadi tidak memenuhi syarat. Nah, jadi status data dukungan yang bersangkutan dalam verifikasi faktual dinyatakan TMS. Nah, artinya proses itu berjalan di lapangan dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah seorang warga Jakarta yang juga mantan pegawai KPK, Aulia Postera, mengaku KTP-nya juga dicatut untuk mendukung calon gubernur Jakarta jalur independen Dharma Pongrekun dan Kunwardana. Ia telah menghubungi Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia atau PBHI untuk membuat laporan polisi terkait dugaan pencurian dan penyalahgunaan data pribadi. Saya juga terkejut karena kenapa? Ternyata nama saya juga nik saya, data pribadi saya itu juga digunakan sebagai salah seorang pendukung bakal calon gubernur DKI Jakarta yaitu pasangan Dharma Pongrekun dan Kunwardana Abdaya. Untuk laporan polisi, saya sudah berkoordinasi dengan PBHI dan melalui salah seorang advokat di sana, saya saya meminta PBHI agar dapat mewakili saya dan juga korban-korban lainnya. Sementara itu, Saudara, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu meminta warga yang merasa dicatut KTP-nya untuk melapor. Bawaslu sudah membuka posko pengaduan sejak beberapa hari lalu. Menanggapi kabar adanya pencatutan data kependudukan untuk memenuhi syarat minimal Cagup Independen Dharma Kun, Komisioner Bawaslu Jakarta Beni Sabdo menyebut sudah membuka pos pengaduan. Laporan yang masuk akan melalui proses inventarisasi dulu, kemudian dikaji selama 2 hari. Kalau sudah memenuhi syarat, Bawaslu akan menentukan aturan apa yang dilanggar. Bawaslu juga mengimbau warga bagi yang merasa namanya dicatut padahal tidak memberi dukungan untuk melapor. Kami sudah membuka posko pengaduan per hari ini. Memang sudah
masuk juga beberapa nama ya yang mengadu ke Bawaslu, termasuk ke saya secara pribadi. Kami sebagai pengawas pemilu yang punya kewenangan dalam hal penindakan, tentu ini akan kami lakukan proses inventarisasi dulu. Nah, setelah nanti ada kita inventarisasi, baru nanti akan kita lakukan kajian. Sebelumnya bakal calon gubernur Jakarta dari jalur independen, Dharma Pongrekun membantah jadi calon gubernur boneka agar calon gubernur dari Koalisi Indonesia Maju Ridwan Kamil tidak melawan kota kosong. Dharma menyebut ia dan pasangannya bisa maju pilgub bukan karena settingan pihak tertentu. Menurutnya ia akhirnya bisa maju karena telah melewati proses pengajuan sengketa yang diikuti dengan perbaikan data hingga 677.468 data dukungan KTP dinyatakan memenuhi syarat. Dan kami bukanlah by design, kami bukanlah settingan, tidak. Kalau kami pun tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan. Jadi dari awal Februari kami mulai bekerja dan mulai Mei kami mendaftarkan diri sampai detik ini kami betul-betul berjalan bersama rakyat dan tidak. Kita ke informasi